Oke, jadi hari ini aku mau cerita bagaimana perjalananku akhirnya bisa berada di Australia sekarang ini. Sebenarnya aku nggak pernah kepikiran bahwa aku mau jalan-jalan ke luar negeri, bahkan jalan-jalan aja ya, karena memang nggak suka jalan-jalan. Jadi nggak pernah kepikiran sama sekali. Cuman aku dapat informasi tentang visa yang aku pakai sekarang, namanya Work and Holiday Visa, dari temenku, dari seniorku di kantor. Gak sengaja aja gitu sambil cerita, terus dia mention ini visa. Waktu itu masih kayak salah informasinya gitu kan, tapi aku jadinya cari tahu gitu. Akhirnya aku tertarik gitu. Jadi yang aku pakai itu visa sekarang itu adalah Work and Holiday Visa. Seperti judulnya, kita bisa bekerja tanpa batasan jam dan kita bisa liburan gitu. Tapi visa ini hanya berlaku 1 tahun. Dan waktu itu yang paling terberat adalah aku harus IELTS test, dimana aku harus bayar 3 juta, dan aku belum tentu lulus karena aku memang pada dasarnya benci paragraf. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun benci paragraf. Jadi waktu itu memang tantangan terberat adalah ujian IELTS ini. Tapi akhirnya aku pernah cari tahu, aku tertarik gitu. Aku tertarik sama Australia, aku tertarik sama regulasinya, orang-orangnya kayak disiplin, bersih, rapi gitu. Walaupun masih ada keraguan terus tentang IELTS itu juga. Nah, jadi WHV ini kan uh, gak boleh apply setelah kita turning 31. Nanti tentang WHV dan lain-lain, bagaimana persyaratannya, dokumen yang harus dipersiapkan, nanti aku akan bikin di video yang lain. Dari perjalananku tahu informasi ini sampai akhirnya aku visanya granted, banyak kerja keras, banyak effort lah, banyak doa juga. Kayaknya nggak jadi deh, kayaknya jadi deh, tapi setelah melalui perjalanan itu pokoknya banyak banget drama. Dari Mei sampai akhirnya Oktober aku dapat surat rekomendasi dari pemerintah. Jadi yang Mei pemerintah keluarin surat rekomendasi, aku nggak dapat karena aku emang nggak ngajuin karena belum siap IELTS-nya. Dan Juli pun begitu, IELTS aku belum siap karena IELTS aku bener-bener belajar sendiri. Jadi Oktober akhirnya aku dapat. Setelah cerita yang sangat panjang, drama yang sangat panjang, aku Oktober dapat surat rekomendasi, and then I applied it. Aku sudah apply visanya. Kemudian Desember tanggal 20 visaku granted. Lalu aku resign dari pekerjaanku. Well, sebenarnya kenapa sih aku mau ninggalin pekerjaanku? Ya, setelah mulai cari-cari tahu tentang Australia itu kayak menarik banget gitu. Kayaknya menarik hidup di tempat seperti ini. Aku pengen coba. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, dan yang selama ini emang aku syukurin, yang kerja terakhirku di Jakarta itu, aku kan accounting ya. Jurusanku accounting. Lalu aku emang suka accounting. Jadi emang aku udah nyaman banget sebenarnya. Jujur banget, itu udah bener-bener zona nyaman. Tapi kita kan mempertimbangkan banyak hal ya. Kenapa aku akhirnya bisa putuskan ke sini? Aku berpikir gini, kenapa ya aku bisa tahu info ini gitu? Apa sih maksudnya Tuhan? Terus usiaku kan udah mepet ya. Jangan nanti setelah aku udah 30 tahun ke atas aku malah nyesel gitu, gak pernah nyobain. Yaudahlah, coba aja gitu kan. Aku mau lulus mau enggak terserah, coba aja. Pokoknya aku kayak punya keyakinan Tuhan punya maksud kenapa aku tahu informasi ini gitu. Ya udah, akhirnya aku ambil. Terus aku kan punya masalah di mataku terlalu kering gitu. Jadi memang sering sakit gitu, sampai ke sini-sini tuh sakit gara-gara kita kerja di depan layar. Nah, aku juga pengen lepas dulu deh, pengen bebas dulu dari layar komputer gitu. Jadi sebenarnya banyak lah alasan kenapa aku akhirnya kesini gitu. Apalagi juga aku pengen banyak cuan. Saya di sini kan bayarannya per jam ya, dan bayarnya rate-nya Australia itu terkenal UMR-nya tinggi. Nah, visa ini kita kan urus sendiri semua tuh.
Dan pekerjaan pun kita cari sendiri. Kita ke Australia sendiri, kita mau tinggal di mana, terus pilih kota apa, mau kerja apa, itu kita yang cari gitu. Jadi emang nggak disediain, kita cuma dapat visanya, kamu legal buat bekerja, kamu bisa liburan, itu semua kita yang cari gitu. Jadi mulailah cari. Sebenarnya sebelum granted juga aku sudah cari-cari. Aku tuh fokus banget karena aku memang udah mepet usianya 29. Aku fokus pingin langsung lanjut ke second year-nya. Aku pingin extend ke second year. Dimana kalau mau extend second year dan third year itu, kita harus bekerja di daerah teritori tertentu atau sektor tertentu yang emang udah ditentukan sama mereka. Jadi kita harus, kalau untuk second year kita harus kerja di sana 3 bulan, atau kalau untuk third year kita harus 6 bulan bekerja lagi. Jadi kalau mau second sama third year kita harus total 9 bulan bekerja di daerah teritori tertentu, dan biasanya itu di outback, terus di sektor tertentu. Nah, itulah apa aku berakhir di border town sekarang. Sebenarnya tadinya yaudah deh kerja apa aja, pokoknya aku nggak mau nyampe di Australia aku nganggur gitu. Soalnya kan tabungan yang kita bawa dari Indonesia itu di sini kan nilainya kecil gitu. Aku nggak mau nganggur terlalu lama, aku pingin aku kesini aku udah dapet kerjaan yang pasti. Kalaupun nanti ujung-ujungnya parah-parahnya aku nggak dapet kerjaan, yaudah deh kalau gitu aku mesti ke Sydney, kalau nggak ke Melbourne, karena itu kan kota besar, jadi all season ada kerjaan. Nggak semua kota gitu, kalau kota-kota tertentu kan pekerjaannya kan seasonal gitu kan, karena di sini kan ada 4 musim. Jadi misalnya kalau daerah tertentu ini hospitality, berarti musim tertentu yang banyak kerjaan kayak gitu. Jadi kalau maunya aman, misalnya kita nggak dapat kerjaan sebelum berangkat ke sini, kalau mau aman lebih gampang nyari kerja ya either Sydney atau Melbourne atau kota-kota besar lainnya gitu. Tapi puji Tuhannya dengan cerita yang sangat panjang, aku dengan pencarian yang sangat lama, aku dapat kontak agensi Meat Factory. Nah, aku chat orangnya, terus dia kasih aku pilihan daerah-daerahnya. Cuman aku tanya, menurut kakak kursnya di mana ya? Terus dia bilang, oh border town aja, di sana udah ada beberapa orang Indonesia gitu. Terus ini eligible, nah ini yang paling penting, eligible for second year and third year. Jadi aku bisa nanti ngajuin visa tahun kedua, tahun ketiga dengan bekerja di sini karena ini meat factory. Dan enaknya ini adalah all season. Kalau yang kerjaan lain kan belum tentu all season gitu. Nah, kalau meat factory itu perusahaan daging itu kerjanya sepanjang season. Dan akhirnya aku urus-urus, jadilah aku ke border town ini. Jadi sebenarnya aku nggak tahu sama sekali tentang border town ini, aku nggak pernah dengar. Terus aku cari-cari di YouTube juga kan, karena akhirnya aku putuskan buat kesini. Aku cari-cari di YouTube, aku nggak dapat informasi sama sekali. Makanya aku pingin banget bikin informasi yang aku tahu tentang border town ini nanti di channelku ini, di video-video selanjutnya, supaya kalian punya ide. Apalagi aku dengar-dengar banyak yang sekarang kayak ngelirik Meat Factory, just in case aja kalian emang mau ke border town, biar kalian tahu informasi sedikit tentang border town yang bisa aku share gitu. Dan ternyata akhirnya setelah nyampe di border town, aku suka banget sama kota ini. Ini kota kecil, sepi, sejuk, tenang, damai, aku suka banget. Tapi walaupun ini outback, apa ya, kalau kesan kita kan outback itu, kalau di Indonesia lah misalnya nih, outback itu kayak misalnya ketinggalan zaman lah, apa di pikiran kita kan seperti itu. Aku nggak tahu pikiran orang lain, tapi pikiranku seperti itu. Terus kayak yang kumuh segala macam. Tapi di sini outbacknya bersih banget, jalanannya luas, orang tetap ikutin rules gitu. Di sini nggak ada banyak emang, tapi supermarket ada satu, bank ada satu, terus library ada satu, ada aja tapi satu-satu gitu. Terus enaknya kita jalan dikit aja udah berasa healing, karena ini kan pepohonan, pokoknya sejuk
sejuk banget. Tentang kerjaannya aku belum tahu karena aku masih kerja setengah hari Jumat lalu dan baru induction 2 hari. Oke, induction itu memang sudah dibayar tapi kita belum bekerja kan. Induction itu kayak cuman ngajarin kita kan, nge-train kita gitu apa aja, tapi kita belum kerja. Nah, aku baru kerja setengah hari, aku belum ngerasain apa-apa. Kalau kalian penasaran, nanti aku kasih tahu dari sudut pandangku setelah kerja seminggu ya, bagaimana sih rasanya sebagai seorang cewek kerja di meat factory. Biasanya kan yang kita dengar dari sisi cowok, padahal bagian kerjanya kan beda. Nah, aku nanti akan share setelah aku kerja seminggu. Jadi untuk yang kerjaanku yang udah mulai kerja setengah hari kemarin, aku belum ngerasain efek apa-apa, jadi lebih baik nanti aku ceritain kalau aku sudah kerja full day. Nah, itu dia. Pokoknya kotanya aku suka. Mungkin buat kaum introvert ini kota pilihan dah. Tapi kalau kerjaan aku belum bisa pastiin aku suka apa enggak. Yang penting aku mau jalanin dulu apa yang ada di depanku. Aku nggak tahu, Tuhan itu selalu punya rencana yang keren gitu loh buat kita. Kita ikutin aja dulu apa yang bisa kita jalanin dengan tanggung jawab, itu aja. Jadi next time aku akan share berbagai info tentang visa ini dan juga tentang kota ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you.